pertemuan kita hari ini. Selamat pagi Tuhan dan Elos to Jesus. Kita pasti berapa ya adik-adik, biar semangat. Musik. Adik-adik, hari ini kita akan mulai dengan doa sebelum kita beribadah ya. Kali kita boleh berdoa ya. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya berjalan dengan baik ya Tuhan hingga akhir ya Tuhan. Agar adik-adik dapat mengerti apa yang akan disampaikan firman Tuhan nantinya ya Tuhan Yesus. Tuhan bagi kami, Tuhan ajarkan segalanya Tuhan yang di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Karista untuk doanya. Ya, adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya, adik-adik mengingatkan adik-adik bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita sampai kita masih ada sampai saat ini ya adik-adik. Makanya sekarang kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik kita mau menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk. Ya, sudah siap semuanya. Kakak pasti semua duduk manis mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lagunya apa Kak Kalisa? Baca kitab suci. Nah, pasti adik masih ingat ya, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, lama tunggu, lama tunggu.
selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Ana di kelas Batita dan kelas Balita. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Kakak Ana mau lihat. Wah, semuanya sudah siap. Yang sudah siap boleh duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan mari kita berdoa. Semuanya boleh ikutin Kakak Ana ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Apa? Alkitab. Kita sebutkan sama-sama di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Adik-adik boleh minta bantuan mama, papa, tante, om, atau oma, opa, atau orang-orang yang ada di rumah untuk dibukakan dari kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Sudah? Sudah. Nah, Kakak Ana bacakan, adik-adik boleh pasang telinganya. Dengarkan baik-baik ya firman Tuhannya ya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Nah, adik-adik, kitab yang kita baca tadi berasal dari kitab Habakuk. Nah, Habakuk ini adalah sebuah nama orang. Adik-adik, siapa ya Habakuk itu ya? Kita kenalan dulu yuk sama Habakuk. Habakuk ini adalah seorang bapak, adik-adik. Kita coba panggil sama-sama yuk Bapak Habakuknya ya. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapak Habakuk. Muncul adik-adik. Coba panggil lagi lebih keras. 1, 2, 3. Bapak Habakuk. Nah, ini dia gambar dari Bapak Habakuk. Nah, kita coba kenalan ya. Siapa ya Bapak Habakuk ini? Ternyata adik-adik, Bapak Habakuk ini dia adalah seorang nabi. Seorang apa? Nabi. Jadi Bapak Habakuk ini adalah seorang nabi. Tugasnya seorang nabi adalah dia menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi tugasnya Nabi Habakuk itu dia menyampaikan perkataan Tuhan kepada orang lain lagi. Nah, Bapak Nabi Habakuk ini dia hidup di zaman Raja Yoyakim. Raja apa? Yoyakim. Nah, adik-adik, pada saat itu, di zaman itu, bangsa Babel membuat bangsa Yehuda menderita, adik-adik. Bangsa Yehudanya ditindas, dijajah oleh bangsa Babel. Nah, melihat hal itu membuat Nabi Habakuk menjadi sedih. Dia menjadi kesal dan dia tidak sabar untuk Tuhan menghukum bangsa Babel supaya dia tidak menjajah lagi, supaya dia tidak membuat bangsa Yehuda menderita lagi. Nah, di saat Nabi Habakuk ini kesal, dia mau berbicara kepada Tuhan. Akhirnya dia naik ke atas menara yang tinggi, lalu dia berseru kepada Tuhan. Dan dia mencoba menenangkan diri dan menunggu jawaban dari Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, tetapi ternyata adik-adik, keinginan Nabi Habakuk tidak sesuai, tidak sama dengan keinginannya Tuhan. Keinginannya Nabi Habakuk saat itu, Tuhan langsung menghukum. Tuhan langsung segera menghukum bangsa Babel. Tetapi ternyata kata Tuhan, tidak sekarang, bukan sekarang. Ada waktunya. Kata Tuhan, nanti, bukan sekarang. Wah, jadi ternyata berbeda ya. Ketika Nabi Habakuk mempunyai keinginan harus sekarang, dia sudah tidak sabar. Dia mau segera bangsa Babelnya dihukum. Tetapi ternyata Tuhan bilang,
bukan sekarang, kamu harus sabar karena akan ada waktunya. Kata Tuhan seperti itu. Lalu Tuhan bilang, tuliskanlah itu pada loh-loh batu supaya orang lain dapat mendengarnya juga, dapat mengetahui apa kehendaknya Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Habakuk ini, siapa yang pernah seperti itu? Yang tidak sabar, yang keinginannya harus diikuti, keinginannya harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya seperti apa Kakak Ana? Nah, Kakak Ana kasih contoh. Misalnya saat pagi-pagi atau misalnya di luar lagi hujan, dia bilang kayak gini, Mama, aku mau makan es krim sekarang juga. Terus mamahnya bilang, nah nanti dulu ya makan es krimnya ya, karena masih pagi, nanti siang baru boleh makan es krim. Jangan sekarang ya. Tapi dia malah marah-marah karena mamahnya tidak memberi. Mamanya bilang nanti boleh makan es krimnya, tapi dia malah marah-marah. Siapa yang pernah seperti itu? Marah-marah ketika keinginannya tidak diikutin oleh mamahnya atau oleh papa. Wah, tidak baik ya seperti itu ya. Saat mama bilang nanti atau sabar atau tunggu, kita harus sabar menunggu. Contohnya lagi, Mama, aku mau jajan, aku mau makan kue itu. Kata mama, jangan sekarang ya, makan nasi dulu, baru boleh makan kue. Nah, siapa yang pernah dengar mamanya bilang seperti itu? Makan nasi dulu ya, baru boleh makan kue. Tapi dia malah marah-marah. Gak mau mama, aku mau makan kue sekarang. Nasi aku gak mau makan nasi. Siapa yang seperti itu? Gak ada ya, gak boleh seperti itu ya. Kata Tuhan, kita harus apa? Sabar menanti. Saat mama bilang nanti atau jangan atau tunggu, kita harus mendengar dan kita harus sabar menanti. Contoh lagi, saat melihat mainan yang bagus di mall, saat lagi jalan-jalan ada mainan yang bagus, terus bilang, Papa, aku mau dibelikan mainan itu. Kata papa, nanti ya, kan kemarin sudah beli mainan, sekarang kita nggak beli mainan dulu ya. Nah, dia mendengar itu, dia marah-marah, menangis di toko. Aku mau mainan itu dibeli sekarang juga. Gak boleh seperti itu ya. Kita harus apa? Sabar menanti. Sabar saat mama dan papa bilang jangan, tidak, atau nanti. Kita harus sabar dan mendengarkan. Karena pasti ada tujuan yang baik adik-adik. Kalau misalnya tadi contohnya nggak boleh makan es krim pagi-pagi atau hujan, nanti bisa batuk. Atau tadi enggak, nanti makan kuenya harus makan nasi dulu. Kalau kita maksa kehendak kita, maksa keinginan kita, nanti kita kenyang duluan. Justru kita nggak makan nasi. Atau kalau misalnya tadi pingin mainan dibelikan sekarang ini juga, nanti mainannya malah kita nggak pakai. Jadi mama dan papa tahu apa yang terbaik untuk adik-adik. Kita harus apa? Sabar menanti. Karena kata Tuhan, semua ada waktunya. Dan kalau kita punya keinginan, kita harus dengarkan orang tua kita. Oke adik-adik? Semuanya siap? Sabar menanti. Dan ketika mama dan papa bilang nanti atau tidak sekarang, diikuti. Oke adik-adik? Semuanya siap?
Dan jangan lupa juga, kalau kita punya keinginan, kita harus doakan. Setelah kita berdoa sama Tuhan, kita sabar menanti jawaban Tuhan adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak yang sabar karena Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita. Asalkan kita sabar menanti dan terus berdoa. Oke adik-adik, semuanya sudah siap menjadi anak Tuhan yang sabar? Sudah? Dan selalu mendengarkan orang tua ya, jangan lupa ya. Sekarang kakak Ana punya kata-kata yang adik-adik harus hafalkan. Adik-adik boleh berdiri, semuanya berdiri. Dan ikuti gerakannya kakak Ana ya, oke? Anak Tuhan, sabar, dan taat kepada kehendak Tuhan. Ulangi lagi ya. Anak Tuhan, taat dan sabar kepada kehendak Tuhan. Oke, semuanya sudah siap menjadi anak yang sabar? Kakak Ana percaya semua adik-adik yang ada di rumah bisa menjadi anak yang sabar dan selalu mendengarkan perkataan orang tua. Sekarang kakak Ana punya aktivitas. Aktivitasnya nanti kakak Ana akan tunjukkan sebuah video yang adik-adik bisa mainkan bersama mama yang ada di rumah. Kalau misalnya nggak ada mama, boleh bermain bersama papa, kakak, atau orang yang ada di rumah. Adik-adik di sini gamesnya itu melatih kesabaran adik-adik dan melatih kesabaran mama juga. Jadi nanti adik-adik coba ikuti instruksinya mama. Ikuti apa yang mama lakukan, gerakannya yang mama lakukan, dan dengarkan musiknya. Lalu adik-adik ikuti. Oke, nanti kakak Ana akan berikan contohnya. Ya, nanti adik-adik videokan saat adik-adik bermain bersama mama atau orang-orang yang ada di rumah. Lalu jangan lupa kirimkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Oke? Semuanya sudah siap mengerjakan? Sudah siap? Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Ini dia tayangan videonya. Jadi kita udah dalam firman Tuhan ya Kak. Tentang apa sih Kak? Tadi firman Tuhan mau menasihati kita supaya adik-adik harus bisa bersabar. Jangan suka marah-marah kalau keinginannya belum tercapai, belum terkabul. Ya, adik-adik untuk saat ini kita harus selalu bersabar dan kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang sampai sekarang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya adik-adik, ya untuk mendapat firman Tuhan tadi kita mau menyanyi lagu Ajar Aku Mendengar seperti Samuel. Pusing. Ajar aku mendengar seperti
Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat bersama-sama untuk mendoakan sesama kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga untuk penyertaan-Mu pada ibadah hari Minggu ini, dan kami percaya bahwa doa kami Tuhan yang utama adalah mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan yang berusaha sudah giat untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kami semua, memberikan kekuatan pada adik-adik, juga para orang tua yang mendukung segala kegiatan peribadahan IMPA pada hari ini. Kami teringat ya Tuhan atas saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya mungkin di antaranya ada yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Tuhan Yesus memberkati juga oma opa yang sedang terbaring sakit di rumah, dan juga bagi mereka yang butuh perawatan di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka semua, dan tangan Tuhan yang senantiasa menyembuhkan. Juga adik-adik kami dalam segala kegiatan sekolah mereka, kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Segala ujian-ujian dan nilai-nilai mereka Tuhan, kiranya Kau lihat dan Kau berkati supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa membanggakan orang tua masing-masing. Juga kami berdoa untuk kegiatan Paskah yang akan terlaksana di bulan April ini Tuhan, berbagai rangkaian lomba, juga berbagai aktivitas bakti sosial, dan juga acara Paskah puncak kami Tuhan di tanggal 17 April nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan adik-adik kami bisa ikut merayakannya bersama orang tua di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi COVID ini yang mudah-mudahan jika Tuhan berkenan bisa segera berakhir. Namun jika belum, kiranya Tuhan mau ajarkan kami untuk tetap menjalankan prokes dan adik-adik kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapak, inilah seru dan doa kami, berkati kakak pelayan dan semua adik-adik yang ada di rumah, dan kiranya doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan syukur. Adik-adik udah siapin belum persembahannya? Kalau udah, adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada mama atau papa untuk dibawakan ke gereja, atau minta mama atau papa transfer ke rekening yang gereja di nomor rekening di bawah ini adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik untuk bernyanyi bersama untuk menyiapkan persembahan kita akan menyanyikan lagu apa kali? Dari Kidung Ceria 152, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Musik. Persembahan yang sedikit dari kami Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami dan kiranya dapat digunakan dengan baik ya Tuhan Yesus bagi gereja maupun masyarakat yang di dalam gereja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengar warta PA.
Mata PA hari ini, karena kita sudah sebentar lagi akan memasuki apa nih adik? Paskah. Nah, jadi kakak-kakak PA sudah menyiapkan beberapa kegiatan pasca PA, di antaranya 1. Lomba-lomba Paskah, 2. Ibadah Minggu Palmarum, terus aksi keranjang Paskah, Good Friday Ceremony, dan ibadah perayaan Paskah. Nah, adik-adik, ada lomba-lomba Paskah loh. Lomba Paskah akan bergabung dengan lomba Paskah Jemaat yang terdiri dari lomba Maranatha Bermazmur, 2. Lomba Cangkang Telur Kreatif, dan 3. Lomba Maranatha Cover Dance. Tetapi khusus untuk adik-adik PKPA akan ada aturan khusus yang sedikit berbeda dengan aturan di lomba Paskah Jemaat. Nah, adik-adik, aturan lomba rincinya dapat dilihat pada pamflet lomba yang sudah di-share di grup WA kelas masing-masing. Diharapkan adik-adik semua ya dapat mengikuti ketiga lomba tersebut ya. Nah, tidak hanya 1 lomba tapi 3 lomba ya adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, ada juga ibadah Minggu Palmarum. Ibadah Minggu Palmarum adalah ibadah hari Minggu Prapaskah untuk memperingati hari saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ibadah Minggu Palmarum akan diselenggarakan saat Imlek tanggal 10 April 2022 jam 7.30 melalui Zoom. Sesudahnya kita akan melakukan aksi keranjang Paskah. Jadi jangan lupa siapkan seluruh keranjang Paskah ya adik-adik untuk kita bagikan. Adik-adik, akan ada juga aksi keranjang Paskah. Aksi keranjang Paskah buat apa ya adik-adik? Nah, kita akan membuat keranjang Paskah bersama-sama. Bahannya adik-adik bebas dari apa saja. Nah, keranjang Paskah yang sudah jadi, yang adik-adik sudah buat tersebut, selanjutnya akan bisa diisi dengan berbagai bingkisan di dalamnya. Bingkisan apa aja ya? Ya, bisa berupa makanan yang siap dimakan, terus sembako, alat tulis, dan juga peralatan sekolah. Nah, adik-adik boleh membuat sebanyak-banyaknya keranjang Paskah tersebut, semampu yang adik-adik bisa. Tapi satu keranjang juga boleh adik-adik ya, nggak apa-apa kok. Nah, adik-adik, bingkisan yang sudah dibuat ini silahkan adik-adik bisa bagikan kepada orang-orang yang adik-adik anggap membutuhkannya, yang sangat memerlukannya, yang berada di sekitar rumah adik-adik ya. Jadi keranjang Paskah tadi bisa dibagikan kepada orang-orang yang di sekitar rumah adik-adik itu ya. Nah, bagi yang mereka membutuhkannya ya. Nah, adik-adik, kita juga akan membagikan di waktu yang bersamaan sesudah ibadah Minggu Palmarum tanggal 10 April 2022. Nah, adik-adik, saat adik-adik membagikan bingkisan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan itu, jangan lupa difoto ya adik-adik ya. Nah,
adik-adik saat adik-adik membagikan keranjang Paskah, nanti fotonya yang sudah difoto tersebut di-share ke grup kelas atau diberikan ke kakak pelayan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik selamat membawa keranjang Paskah. Tadi ibadah udah hampir selesai. Nah, adik-adik kalau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan dengan tidak lupa berdoa dan beribadah kepada Tuhan, dan juga harus tetap setia untuk rajin belajar online di rumah ya. Nah adik-adik, kakak ajak semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dan kita akan nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Ya adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Maka kita untuk lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal sampai selesai ibadah ini. Tuhan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar tadi Tuhan Yesus, kami dapat mengerti, memahami, dan pertama-tama kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami juga minta Tuhan melindungi kami semua, Tuhan memberikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.